Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang fluida ya. Nah, fluida di sini akan kita bagi menjadi dua ya, yaitu ada fluida statik, ada yang fluida dinamis ya. Nah, di sini yang membedakan nanti fluida statik dengan fluida dinamis itu nanti apa ya? Nah, kalau fluida statik artinya kita di sini membicarakan fluida dalam keadaan yang diam. Ya, jadi kayak misalkan contoh air yang di bak mandi gitu ya. Nah, itu fluidanya kan tidak mengalir ya. Nah, itu kita sebut fluida statik. Oke. Nah, kalau kita berbicara di fluida yang dinamis, berarti itu kita udah bicara di air yang mengalir ya. Oke. Nah, di sini ya yang biasanya eh, akan ditanyakan ya sifat dari si fluida statis itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tinjau pada suatu kedalaman H nih, ya kita tinjau pada suatu kedalaman H ya. Nah, maka tekanan yang dialami oleh di titik A ini itu nanti sama dengan apa ya? Nah, tekanan yang dialami di titik A ini itu akan sama dengan P0 ya, yaitu tekanan udara luarnya ditambah nanti dengan rho GH ya. Nah, rho GH ini adalah si tekanan hidrostatiknya. Oke. Nah, H ini nanti adalah kedalaman ya. Oke, ya, nah, makanya kalau biasanya kita menyelam ya makin ke dalam itu biasa tekanan yang kita rasakan itu akan semakin kuat ya karena ya semakin ke dalam itu akan semakin besar. Oke, nah rho GH ini ya, ini rho Frida ya. Nah rho GH ini itulah yang nanti kita sebut sebagai tekanan hidrostatiknya ya. Nah kalau PA-nya itu berarti tekanan absolutnya. Oke, nah dari mana nanti P0 ini ya. Jadi kalau kita bisa eh, tekanan udara luar ya, atau tekanan atmosfer itu nanti besarnya adalah 1 atm, yaitu nilainya. Nah, biasa sih cuma diambil 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, ya. Nah, atau kadang juga dipakainya cuma 1 kali 10 pangkat 5 saja ya. Nanti tinggal eh, bergantung pada kasus yang kita apa di soalnya biasa akan diberikan ya. Nah, kemudian kita akan berbicara di hukum utama hidrostatika. Nah, hukum utama hidrostatika mengatakan apa? Kalau kita berbicara pada ketinggian sama, maka nilai tekanan itu adalah sama. Ya, ya, jadi ya, ini kalau kita bicara misalkan ini di titik A, titik B ya. Nah, ini kan kita meninjau di dua ketinggian yang sama kan? Nah, kalau kita tinjau di dua ketinggian sama, maka tekanan baik di titik A itu pasti akan sama seperti tekanan di titik B. Ya, nah kalau tekanannya berbeda, ya, nah kalau tekanannya nanti itu berbeda, ya, nah maka pasti nanti akan ada aliran ya. Ya, pasti akan ada aliran dari A ke B ya, kalau misalkan A yang lebih besar ya. Nah, tapi kan di sini kita hanya berbicara untuk fluida yang statis ya. Nah, jadi fluida yang statis itu ya dia tidak ada eh, ya tidak ada apa ya sama sekali ya. Nah, jadi dia tidak ada mengalir sama sekali ya, makanya tekanannya mesti sama. Nah, prinsip ini banyak kita pakai nanti di ini ya, ya banyak kita pakai nanti di pipa U ya. Nah, jadi kalau misalkan ya, nah ini kita punya pipa U ya, maka kita bisa langsung tarik satu garis pada satu ketinggian yang sama, yaitu katakan ini titik A dan titik B. Nah, maka tekanan di A itu akan sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan di A ada apa saja ya, karena ini pipa U-nya terbuka, pasti nanti dia akan ada tekanan udara luar atau P0-nya. Ya, kemudian ini ada airnya tanya atau fluida satunya kan. Ya, ditambah nanti ini adalah ρ1 GH1. Nah, itu akan sama dengan, nah ini di titik B juga sama. Ini pasti akan ada tekanan udara luar. Kita sebut nanti sebagai P0. Dan juga ini akan ada dengan fluida 2-nya berarti ρ2 GH2 ya. Nah, itu cara untuk menganalisis pipa U. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, misalkan pada kasus ini, ya. Nah, sama ya. Ini kan ini kita bisa di pipa U kan. Nah, kalau kita bisa di pipa U, langsung saja kita tarik satu garis ya. Oke, katakan titik ini dan titik ini ya. Nah, ini kita sebut ini adalah titik A, ini adalah titik B. Ya, nah maka hukum utama hidrostatika mengatakan apa? Bahwa tekanan di titik A itu pasti akan sama dengan tekanan di titik B. Ya, tekanan di titik A itu pasti nanti akan sama seperti tekanan di titik B ya. Jadi kita bisa tuliskan nanti ini PA itu akan sama dengan PB.
Oke, ya. Nah, ini tujuan kita di sini kan mau mencari si nilai H1 ini ya. Nah, H2-nya udah diketahui. Nah, kita lihat. Di sini kan dia pipa U-nya kebuka ya. Nah, kalau pipa U kebuka pasti nanti ada tekanan udara luar ya. Atau nanti P0. Ya, nah ini kemudian ini ada airnya kan ya. Yang berada di kedalaman apa ini ya. Nah, jadi kalau saya sebut ya, nanti si ketinggian ini itu saya sebut nanti dia sebagai A gitu ya. Nah, maka ini nanti dia akan menjadi rho air J kali kedalamannya adalah apa? Kedalamannya adalah H1 tambah HA tambah H2. Oke, nah sedangkan di titik B ini apa? Oke ya, nah di titik B ini juga dia kebuka wadah yang kebuka ya. Nah, kalau wadah yang kebuka pasti nanti akan ada tekanan udara luarnya ya, yaitu ada P0 ditambah nanti dengan ini ada, nah ini ada airnya ya. Nah, itu ada tekanan hidrostatik dari si air ya sedalam HA ya. Nah, kemudian di sini ada paksanya kan ya. Ya, ditambah nanti dengan tekanan dari si paksa ya. Oke. Tekanan hidrostatik dari paksa yaitu rho paksa kali J kalikan nanti dengan H2. Nah, maka di sini P0 bisa saling menghilangkan ya. Nah, ini tinggal apa? Ini HA, ini rho air GHA, ini juga ada rho air GHA kan? Nah, ini berarti bisa kita coret juga ya. Nah, maka ini nanti sisanya tinggal rho air J H1 plus H2 itu akan sama dengan rho raksa G H2 ya. Nah, ini coret, coret. Nah, sehingga ini kita akan dapati H1 tambah H2 itu sama dengan apa? Nah, itu akan sama dengan rho raksanya ya, ini tinggal kita pindah ke bawah. Jadinya rho raksa bagi rho air kali nanti dengan H2. Nah, maka dengan demikian kita bisa mendapati H1 itu apa? Oke, H1 itu nanti adalah rho raksa bagi nanti dengan rho air ya. Nah, ini tinggal saya pindah H2-nya ke ruas kanan ya. Maksud tarik keluar H2-nya. Kurang 1 kali H2. Nah, sehingga di sini kita dapati apa? Bahwa si rho raksanya kan 13,6 gram per sentimeter pangkat 3 ya. Jadi nanti ini 13 per 6 bagi dengan rho airnya itu adalah 1. Kurangi nanti dengan 1 kali H2-nya adalah 1 cm. Nah, sehingga pada kasus ini kita akan dapati itu adalah apa? 13,6 kurangi nanti dengan 1 itu adalah 12,6 cm ya. Nah, itu ketinggian dari si H1-nya itu ya. Nah, jadi tiap kali nanti kita ketemu dengan pipa U, langsung kita ambil tarik satu garis ya. Nah, kita akan bicara di satu ketinggian yang sama nih. Ya, nah karena dia fluidanya ini adalah statis, maka tekanan di titik tersebut juga pasti akan sama. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian sifat dari sifat lainnya dari si fluida statis itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengangkat benda nih ya. Nah, tentu kita mengangkat benda di dalam air itu akan cenderung lebih mudah ya ketimbang kita mengangkatnya di udara kan ya. Nah, kenapa di dalam air bisa lebih mudah ya? Karena ada si gaya Archimedes ini. Oke. Ya, nah, jadi ada gaya apungnya atau gaya angkat ke atasnya yang kita sebut nanti dia sebagai gaya Archimedes. Ya, nah yang besarnya itu apa ya? Nah, besarnya gaya Archimedes itu nanti adalah sama dengan flow fluida kali J, nah kali volume benda yang tercelup saja. Ya, karena nanti dia akan sama seperti massa air yang dipindahkan gitu kan ya. Ya, nah berarti itu yang kita kalikan itu nanti hanyalah ke volume benda yang tercelup ya, nggak seluruhnya. Ya, nah kalau yang emang yang tercelup itu seluruhnya baru kita kali dengan volume seluruhnya saja ya. Nah, sebagai contoh kita bisa coba melihat di kasus yang ini ya. Nah, ini soal yang saya ambil dari UAS 2024-2025 nomor 4-nya. Nah, dikatakan sebuah kubus homogen dengan massa jenis 600 kg per meter pangkat 3
dan panjang nusuk H sama dengan 6 cm terhubung pada permukaan minyak yang memiliki massa jenis 900 kg per meter pangkat 3. Nah, setelah kubus berada dalam keadaan yang setimbang, dapat diamati bahwa sebagian kubus dengan tinggi H kecil ini tercelup ya. Nah, sedangkan sisanya tampak di atas permukaan minyak ya, seperti pada gambar. Diketahui permukaan minyak berada pada ketinggian Z ya, yaitu 20 cm dari dasar wadah. Tekanan atmosfernya bernilai PATM 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, terdapat tekanan absolut di suatu titik pada dasar wadah. Jadi, kalau saya sebut nanti titik di dasarnya ini, saya sebut itu adalah titik A, maka kita bisa tuliskan bahwa tekanan di titik A itu akan sama dengan apa ya? Nah, itu akan sama dengan tekanan udara luarnya. Oke, ini karena dia wadahnya kebuka ya, pasti akan ada tekanan udara luar ya. Nah, ditambah nanti dengan ini tekanan hidrostatisnya ya, yaitu ini ada rho minyak kali J kali dan nanti dengan ini kedalamannya adalah sejauh Z. Oke, maka kita bisa tuliskan ini P0-nya adalah apa ya? Tekanan atmosfernya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini rho minyaknya berapa? Rho minyaknya di soal dibilang itu adalah 900. Nah, gravitasinya pakai 10 di sini ya. Nah, Z-nya kedalamannya itu adalah 20 cm ya. Nah, ubah ke dalam meter. Ini jadi 20 cm ubah ke meter itu akan jadi 0,2 ya. Nah, sehingga kita dapati ini adalah 101,000 ditambah nanti dengan ini. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi 102,800 Pascal ya. Itu. Nah, itulah tekanan absolut di titik A-nya ini ya. Nah, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, hitunglah tinggi bagian kubus yang tercelup ya. Nah, berarti kita mau hitung si bagian kubus yang tercelup ini ya. Nah, maka kalau kita lihat di sistem kita ini, dia bakal ada apa? Ini pasti kan ada gaya beratnya kan ya, yaitu mg. Kemudian nanti ini akan ada gaya apungnya juga ya, karena dia ditaruh dalam suatu fluida. Oke. Nah, sehingga kita akan mendapati ini kan sistem dalam keadaan setimbang nih. Berarti sigma FG-nya itu akan sama dengan 0. Jadi kalau sigma FY-nya sama dengan 0, maka total gaya ke atas itu akan sama dengan total gaya ke bawah ya. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa FA ini akan sama dengan M kali G. Nah, di sini kan kita belum tahu si informasi untuk massa kubus ya, tapi kita tahu si massa jenisnya ya. Kita tahu hubungan massa jenis itu adalah apa? Massa jenis itu adalah massa per volume. Oke. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa massa itu nanti adalah massa jenis dikali nanti dengan volume. Sehingga kita bisa dapati ya, nah nanti ini untuk yang gaya apungnya tadi kan adalah apa? Rho Frida dalam hal ini minyak ya, dikalikan volume benda yang tercelup, kali nanti dengan G. Nah, sedangkan nanti untuk massanya ini berarti itu adalah massa jenis dari si kubus kali volume kubus secara keseluruhan kali nanti dengan G. Nah, di sini D, G bisa kita coret. Ya. Nah, kemudian ini dengan volume-nya ya. Nah, untuk volume benda yang tercelup itu gimana ya? Nah, ini kan tampak dari depannya kan ya. Ya, nah kalau kita bayangin dia secara dimensi, pasti ini dia ke belakang nanti bakal ada eh, ya ini bakal ada nampang ke belakangnya kan ya. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan di sistemnya itu pasti dia kira-kira akan seperti ini nih. Nah, dia kira-kira nanti akan. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, dengan ya nanti yang kecelup ke dalam minyak itu katakanlah nanti dia setinggi ini.
Oke. Ya, nah ini kan kalau kita lihat itu adalah apa? Ini luas alasnya dikali nanti dengan tingginya saja kan ya, yaitu H kecil ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan ini sebagai volume yang tersulut itu A dikali nanti dengan H kecil. Nah, sedangkan volume kubus secara keseluruhan itu adalah apa? Nah, kalau secara keseluruhan berarti itu adalah si luas alas kali tinggi secara keseluruhan, yaitu tinggi secara keseluruhan itu adalah H besar. Maka ini bisa kita tuliskan dia sebagai A dikali nanti dengan H besar. Nah, ini A bisa kita coret ya. Nah, maka kita akan mendapati bahwa si H kecil ini akan sama dengan rho kubus per rho minyak dikali nanti dengan H besar. Ya, nah dalam hal ini rho kubusnya adalah ini ya 600 ya. Nah, 600 per rho minyaknya nanti adalah 900 dikali nanti dengan si H besarnya itu adalah 6 cm. Oke, nah sehingga kita dapat ini adalah 2 per 3 dikali 6 cm, yaitu nanti jadinya adalah 4 cm ya, atau kalau mau dalam meter itu adalah 0,04 meter. Oke, nah itu tinggi bagian kubus yang tercelup ya. Nah, kemudian yang kecil, tinjau situasi lain. Kubus didorong ke bawah hingga seluruh bagiannya tercelup dalam minyak. Ya, kemudian kubus dilepas sehingga bergerak kembali menuju ke permukaan. Itulah besar percepatan kubus sesaat setelah dilepas ya. Nah, berarti di sini, nah ini dalam hal ini ya berarti sistem sudah tidak dalam keadaan yang setimbang ya. Nah, ini fenomena yang sering bisa kita temui ya kalau ya ketika mandi kita membalikkan gayung ya ke dalam bak mandi, habis itu kita tekan dan nanti gayungnya bisa kelempar nanti ke atas ya. Oke. Nah, ini sekarang berarti kan kita punya si bendanya ini sudah tercelup keseluruhannya di dalam ya. Nah, sama ya. Di sini gaya bekerja juga akan ada gaya berat dan juga nanti ada gaya Archimedes ya atau gaya apungnya ya. Nah, ini dia udah tidak dalam keadaan yang setimbang sehingga kita bisa tuliskan bahwa nanti ini sigma Fy itu akan sama dengan M kali A. Berarti total gaya ke atas kurangi total gaya ke bawah ya. Fa kurang Mg itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A. Nah, di sini Fa-nya apa? Oke, ya Fa-nya atau gaya apungnya itu adalah ini ya, berarti flow fluida kali dengan volume benda yang tercelup. Yang tercelup ini kan udah keseluruhan ya, berarti kita bisa langsung kita sebut sebagai volume kubusnya ya. Kali nanti dengan G, kurangi nanti dengan ini. Nah, ini M-nya apa? Ya, nah ini adalah massa jenis si kubusnya kali dengan volume kubus kali G ya. Nah, ini M-nya juga kita ubah dia menjadi massa jenis kubus kali volume kubus kali G. Nah, dalam hal ini sama-sama punya volume kubus bisa kita coret. So, ini bukan kali G, ini adalah kali A ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita bagikan semua dengan rho K ya. Nah, bagikan semua dengan rho K, nanti ini jadi apa? Rho F per rho K G, kurangi nanti ini tinggal G ya, itu sama dengan A ya. Nah, kalau kita tarik keluar nanti si G-nya, dia akan menjadi rho F per rho K min 1 kali nanti dengan G. Nah, maka kita akan mendapati bahwa nanti ini rho fluidanya adalah 900, rho kubusnya itu adalah 600, kurangi nanti dengan 1. Nah, kali ini kita pakai G-nya itu adalah 10, maka kita dapati apa ya? Nah, ini 900 per 600 itu 3 per 2, kurang 1 itu setengah, setengah kali 10 itu nanti adalah 5 meter per second quarter ya. Nah, itulah nanti si percepatan kubusnya ya, atau percepatan dia bergerak ke atasnya ya. Nah, oke, ini adalah contoh kasus apa ya yang eh, gaya Archimedes. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini soal yang saya ambil dari UAS
S 2017 ya. Oke, ini ya, saya ambil dari soal UAS 2017 ya. Nah, ini dikatakan sebuah pegas dengan massa yang dapat diabaikan dipasang pada bejana ya. Nah, kubus dengan sisi 8 cm dan bermassa jenis low kubus ini diletakkan di pegas tersebut sehingga pegas tertekan sejauh 10 cm ya. Nah, kemudian terlihat seperti pada gambar B ya. Kemudian bejana diisi air penuh ya. Nah, ini info airnya ya. Sehingga simpanan pegas menjadi 8 cm. Nah, jika air dalam bejana diganti dengan suatu fluida yang lain dengan massa jenis low fluida, simpanan pegas menjadi 9 cm ya. Nah, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk keadaan B, C, dan juga D. Nah, di sini berarti akan ada gaya apa saja ya. Ini pasti akan ada gaya beratnya. Nah, kalau pegas kita tekan, pasti dia akan ngedorong balik kan ya. Oke, ya itu nanti dia akan ngedorong dengan gaya pegas nih. Oke, ya. Nah, berarti ini ya ini untuk yang kasus B ya cuma ini saja gayanya ya. Nah, untuk yang kasus C berarti ada gaya apa saja ya. Nah, sama ya. Ini juga akan ada gaya berat ya. Nah, kemudian ini pegas ketekan pasti pegasnya akan ngedorong balik ya. Ngedorong balik nanti dengan gaya FP. Nah, kemudian ini oke, nah ini karena dia berada di dalam air ya, pasti dia akan ada gaya apungnya ya atau ya itulah nanti si FA-nya ini. Ya, nah demikian pula nanti untuk kasus yang ini pun sama ya, nanti ini akan ada MG ya, nanti ini pegasnya ngedorong balik dan karena dia di dalam fluida pasti nanti juga akan ada FA-nya. Oke, nah inilah gaya-gaya yang bekerja ya pada kasus ketiga kasus itu. Oke, nah yang B. Tentukanlah nilai konstanta pegasnya ya. Nah, berarti ini kita tinjau di masing-masing kasus saja ya. Nah, untuk yang pertama-tama kita bicara dulu di kasus yang B. Nah, pada kasus B ini, kalau kita lihat ya, ini kan berarti apa? Sigma Fy itu sama dengan nol. Berarti total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah ya, yaitu Fp ini akan sama dengan Mg. Oke, ya. Nah, ini Fp-nya ya, ini gaya pegas itu kan berarti K kali delta X-nya ya. Berarti K dikali X ini untuk yang kasus B itu akan sama dengan ini. Nah, MG-nya kita biarin saja dulu. Ya, karena kan belum bisa kita apa-apain kan ya. Ya, biarin aja dulu ya. Nah, kemudian ini kita lihat lagi untuk kasus yang ke C. Nah, untuk kasus C berarti ini juga dalam keadaan setimbang. Artinya ya sigma Fy itu juga akan sama dengan nol. Berarti total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Maka kita akan mendapati bahwa Fp tambah Fa itu akan sama dengan Mg. Ya. Nah, Fp-nya apa? Fp-nya itu berarti nanti adalah konstanta pegas kali nanti ini berarti dia ketekan untuk yang kasus C ya. Kita sebut nanti sebagai Xc. Tambahkan ini gaya Archimedesnya apa? Nah, ini kan semuanya kecelup kan ya? Ya, kalau semuanya kecelup kita bisa langsung tulis dia sebagai rho fluida kali volume kubus totalnya kali nanti dengan J ya. Ini sama dengan MJ. Oke, nah ini karena ini MG, ini juga MG kan ya? Ya, karena sama-sama MG, jadi tinggal kita samain saja ya MG dengan MJ. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan mendapati K kali XB itu akan sama dengan K kali XC ditambah nanti ini rho fluida kali volume kubus kali nanti dengan J ya. Nah, tujuan kita di sini kan mau mencari si nilai K-nya ya. Nah, ini tinggal saya pindah ke ruas kiri, jadinya adalah K dikali ini XB min XC ini akan sama dengan rho Frida kali PK kali G ya. Nah, sehingga konstantanya itu akan menjadi rho F kali
PK kali G. Nah, dibagikan nanti dengan XB min XC. Nah, maka kita akan dapati apa? Nah, massa jenis fluidanya adalah, nah di sini kan dia gunakan adalah air ya. Ya, nah, ini kalau mau langsung ganti dengan air itu juga gak masalah ya. Ya, ini mungkin lebih baik kita langsung ganti dengan air ya, untuk membedakan nanti dengan kasus yang selanjutnya. Ya, nah ini flow airnya itu adalah 1000, sedangkan volume kubusnya di sini kan udah diketahui eh, sisinya 8 cm ya. Nah, jadi eh, volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, sehingga nanti ini akan kita kali nanti dengan 8 kali 10 pangkat min 2 ya, dipangkati nanti dengan 3. Nah, kali gravitasinya adalah 10 bagi nanti dengan XB min XC-nya, yaitu XB-nya apa? Nah, XB-nya ini kan tadi adalah 10 cm ya. Nah, ini 10 cm kurangi nanti XC-nya itu adalah 8 cm ya. Nah, ini 8 cm kita ubah ke meter. Berarti kali nanti dengan 10 pangkat min 2. Nah, otomatis di sini ya. Nah, ini tinggal kita hit. Ini tinggal kita hitung saja ya. Nanti akan didapati hasilnya itu adalah 256 Newton per meter. Oke, nah itulah nanti si konstanta pegasnya ya. Oke, berarti jawaban B sudah terjawab. Nah, jawaban yang C, tentukan rho kubus dan juga rho fluidanya. Nah, untuk mendapati rho kubus, tinggal kita masukin ke salah satu persamaan saja. Mau ini boleh, mau ke sini boleh. Ya, tentunya lebih enak ke yang ini ya. Dia lebih sederhana ya persamaannya. Nah, jadi kita bisa tuliskan dia jadi K kali XB itu sama dengan M kali G kan? Nah, M itu tadi bisa kita tulis dia sebagai apa? Massa jenis kubus kali nanti dengan volume kubus ya. Nah, kali nanti dengan G. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa rho kubus ini akan sama dengan K kali XB bagikan nanti dengan ini volume kubus kali nanti dengan G. Ya, nah sehingga di sini kita bisa mendapati ya. Nah, konstanta pegasnya 256. Ya, XB-nya berapa? Nah, XB-nya itu adalah 10 cm ya. Dirubah ke meter dia nanti jadi 0,1 ya. Nah, volumenya itu tadi 8 di 10 pangkat min 2 pangkat 3 ya. Itu apa sisi pangkat 3. G-nya adalah 10. Oke, nah ini semua nanti tinggal kita hitung saja ya. Oke, nanti akan didapati nilainya itu adalah 5.000. Oke, 5.000 kilogram per meter pangkat 3 ya. Nah, itu si rho kubusnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya lagi apa? Pertanyaan selanjutnya lagi itu adalah tentukanlah si rho fluidanya ya. Nah, berarti kita kalau mau mencari rho fluida ya kita mesti bicara di yang ada fluidanya itu ya, yaitu di kasus D. Nah, ini juga sama ya, bahwa sigma Fy itu akan sama dengan 0. Nanti bisa kita tuliskan nanti ini Fp ya, ditambah nanti dengan Fa itu akan sama dengan Mg. Nah, tentunya Fp-nya ini nanti adalah K kali XD ya, ditambah nanti ini rho Frida kali VK kali G ya, ini akan sama dengan, nah ini massa kubusnya ya kita ubah aja seperti yang sebelumnya tadi lagi ya, yaitu massa jenis kubus kali nanti dengan volume kubus. Nah, di sini kita tujuannya mau cari si rho F-nya ini ya. Nah, jadi ini tinggal kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita mendapat ini rho F kali VK kali G ini akan sama dengan rho K kali VK kali G. Kurangi nanti dengan ini K kali nanti dengan X yang ke D.
Nah, bagikan semua dengan VK kali G ya. Nah, maka ini akan didapati apa? Rho F akan sama dengan Rho K dikurangi nanti dengan K kali XD bagi nanti dengan ini PK kali G. Ya, nah maka di sini kita akan mendapati ya. Nah, rho kubusnya itu tadi adalah 5.000 kurangi K-nya ini tadi 256 kalikan X yang tadinya itu adalah nah ini 9 cm ya. Nah, ubah ke meter berarti dia akan jadi 0,09 per ini volumenya 8 kali 10 pangkat min 2 ya di pangkat 3 kalikan G-nya adalah 10. Ya, nah sehingga nanti ini tinggal dihitung saja ya dengan kalkulator nanti akan didapati hasilnya itu adalah 500 kilogram per meter pangkat 3 ya. Nah itu. Nah itulah nanti sih massa jenis dari fluidanya ya. Oke, yaitu sebesar 500 kilogram per meter pangkat 3. Oke, nah jadi di sini ini kita akhiri untuk yang si fluida statis ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut melihat untuk yang fluida dinamis ya. Nah, kalau untuk fluida dinamis itu berarti kita sudah berbicara untuk eh, fluida yang mengalir ya. Nah, bukan lagi yang diem. Oke, nah jadi kalau kita bicara fluida dinamis, nanti ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah debit aliran. Ya, nah ini adalah laju perubahan volume fluida ya. Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai debit aliran. Nah, ini jadi Q itu nanti definisi utamanya adalah apa? Delta V per delta T atau dV per dt. Ya, nah ini kalau saya tuliskan V besar di sini, itu artinya merujuk pada volume. Ya, nah ini setelah nanti kita uraikan, oke ya, setelah nanti kita uraikan ya, nah maka nanti kita akan mendapati bahwa si debit itu akan sama dengan apa? Luas penampang pipanya ya. Nah, ini misalkan luas penampang pipanya adalah A dikali nanti dengan kecepatan alirannya ya. Nah, itu yang perlu nanti diingat. Oke, jadi yang namanya debit itu adalah si luas penampang pipa kalikan nanti dengan kecepatan alirannya ya. Nah, itu hal pertama yang perlu kita ketahui. Nah, yang kedua, persamaan kontinuitas. Ya, nah jadi ini sebetulnya adalah hukum kekekalan massa. Oke, hukum kekekalan massa dari si fluida ya. Nah, gak mungkin dong ini nanti fluida yang masuk itu katakanlah nanti adalah 2 liter, tapi nanti pas keluarnya jadi tinggal 1 liter gitu ya. Nah, itu ya kalau tidak ada kebocorannya tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Ya, kecuali kalau misalkan ada kebocorannya baru itu nanti bisa terjadi ya. Nah, jadi kalau masuknya 2 liter, keluarnya juga pasti 2 liter. Ya, kalau masuknya 5 liter, ya keluarnya juga pasti 5 liter. Ya, nah inilah yang nanti dikatakan dalam apa ya persamaan kontinuitas ini ya. Nah, di mana ya? Nah, ini nggak usah dipusingin ya. Nah, untuk saat ini kita hanya akan membahas fluida yang incompressible. Oke, ya, fluida yang incompressible artinya ya nanti dia rho-nya itu tidak berubah-ubah ya. Nah, maka nanti ini akan berlaku Q1 itu akan sama dengan Q2. Oke, ya. Nah, jadi debit air yang masuk akan sama dengan debit air yang keluar, yaitu A1 V1 akan sama dengan A2 V2. Ya, oke. Ya, nah ini yang dikatakan oleh si persamaan kontinuitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya hukum kekekalan energinya, yaitu persamaan Bernoulli. Ya, nah, jadi kalau di persamaan Bernoulli ini ya, nah itu nanti kita bisa tinjau dulu dua buah titik, misalkan titik ini dengan titik ini. Ya, maka kita bisa tinjau nanti ini tekanan di titik satu tambah rho GH1 ini kan mirip seperti apa? Ya, mirip seperti eh, energi potensialnya ya. Nah, ditambah nanti dengan setengah rho V1 kuadrat ya. Ini berarti mirip seperti apa? Energi kinetiknya kan? Nah, kemudian akan sama dengan P2 ditambah ini rho GH2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Ya, nah itulah yang nanti yang dikatakan oleh si
persamaan Bernoulli ini ya. Nah, di mana H1 dan H2 ini ya. Nah, kalau tadi kita tinjau Vida statis, H itu kan dia merujuk pada kedalaman ya. Nah, jadi kalau kita bicara di sini ya, H itu nanti dia merujuk pada apa ya? Nah, H itu nanti dia akan merujuk pada ketinggian. Ya, ketinggiannya terhadap suatu acuan tertentu. Oke ya. Nah, itu nanti si H ini ya. Jadi dia mirip seperti yang apa ya? Mirip seperti yang di hukum kekekalan energi ya. Ini energi potensialnya ya. Nah, oke, nah sebagai contoh ya di sini kita akan bicara untuk venturimeter ya. Nah, venturimeter ini sebetulnya adalah apa? Venturimeter ini adalah alat untuk mengukur kelajuan air. Oke, ya. Nah, jadi alat ini nanti kita akan taruh ya di dalam suatu aliran ya, bisa aliran sungai, bisa aliran apapun itu ya kita taruh. Habis itu, nah nanti ini akan ada perbedaan ketinggian nih. Ya, nah perbedaan ketinggian inilah yang nanti akan menjadi indikator kita ya. Ya nanti akan menjadi si indikator kita untuk menentukan si kecepatan aliran yang masuk. Nah, ini kita bisa tinjau katakanlah di bagian ini itu nanti adalah titik satu, sedangkan di bagian ini itu nanti adalah titik dua. Ya, nah maka pertama kita akan, nah di sini kan kita ada ini karena kita mau mengukur laju aliran ya, berarti kita sedang berbicara di fluida yang mengalir dong ya. Nah, jadi kalau di fluida yang mengalir, maka akan berlaku yang namanya persamaan Bernoulli. Yang mana kita bisa tuliskan ini P1 ditambah Rho GH1 ya, ditambah setengah Rho V1 kuadrat itu akan sama dengan nah, nah, dia akan sama dengan ini P2 ditambah Rho G H2 ditambah nanti dengan ini setengah Rho V2 kuadrat. Oke, ya. Nah, hmm, di sini ya. Nah, ini kita pilih titik acuannya ya. Nah, kita pilih titik ini ketinggian ini sebagai acuannya saja ya. Nah, jadi kalau kita lihat, oke ya. Nah, ini kalau kita pilih ini sebagai acuannya, kalau kita lihat tadi H itu kan ketinggian terhadap si acuannya kan. Nah, ini kita bicara di satu ketinggian yang sama ya. Nah, kalau kita bicara di satu ketinggian yang sama, oke ya, di satu ketinggian yang sama, maka h satunya itu, ya, ini sama dengan acuan ya. Jadi h satunya sama dengan nol, h 2 juga akan sama dengan nol. Oke. Nah, sehingga nanti di sini ya, kita bisa menuliskan nanti dia sebagai P1 min P2 itu akan sama dengan setengah Rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Oke, ya. V2 kuadrat kurang nanti V1 kuadrat ya. Nah, oke. Nah, sekarang ya berarti kita tujuan kita kan mau mencari kelajuan air yang di titik satu ini ya, karena laju aliran air yang ya laju aliran air itu pasti adalah laju aliran yang masuk ini ya. Jadi V1 ini tujuannya yang mau kita cari. Nah, berarti nanti ini ya untuk mencari hubungan antara kecepatannya tinggal kita manfaatin apa ya, untuk mencari hubungan antara kecepatannya tinggal kita manfaatin si persamaan kontinuitas ya. Oke, persamaan kontinuitas ya. Nah, yang mana persamaan kontinuitas tadi mengatakan apa? Bahwa debit air
baik di titik satu akan sama seperti dengan debit air yang di titik dua ya. Nah, jadi mau kita tinjau di titik manapun itu, pasti dia debit airnya itu akan selalu sama. Oke ya, jadi mau kita tinjau di manapun itu ya, pasti nanti debit airnya itu akan selalu sama ya. Nah, sehingga nanti di sini ya kita bisa tuliskan nanti ini A1 V1 ini akan sama dengan A2 kali V2. Berarti V2 ini ya, yang mau kita substitusi itu adalah V2-nya, A1 per A2 kali V1. Oke, ya. Nah, kemudian ini tinggal apa? Nah, ini nanti tinggal V2-nya kita apa ya? Substitusi ya. Jadinya ini adalah setengah rho ya. Nah, ini nanti dia akan jadi A1 per A2 kuadrat kurangi 1 kalikan nanti dengan ini V1 kuadrat. Ya. Nah, oke, nah sehingga di sini kita akan eh, ya mendapati nanti ini P1 min P2 ya kan sama dengan ini kan. Nah, untuk mencari P1 min P2-nya berarti nah kita akan tinjau dia secara vertikal. Ingat dia secara vertikal ini tetap apa? Secara vertikal ini dia tetap adalah beda yang statis. Ya, nah jadi kalau saya sebut nanti ketinggian ini adalah HA, sedangkan ketinggian ini nanti itu adalah HB ya. Nah, jadi saya bisa tuliskan bahwa tekanan di titik satu ada apa saja ya. Nah, karena kita bicara di wadah yang kebuka, pasti ini akan ada si tekanan udara luarnya ya. Oke ya. Nah, ini karena kita bisa di udara yang kebuka gini ya, pasti akan ada tekanan udara luar yaitu P0. Ya, nah ditambah nanti dengan apa? Ya, nah ditambah nanti dengan nah ini ada tekanan hidrostatisnya kan, yaitu rho airnya ya atau rho-nya nanti dikali dengan J kali nanti dengan H. A. Kemudian tekanan di dua itu bagaimana? Tekanan di titik dua ya juga sama ya, karena ini dia wadah kebuka, pasti akan ada si tekanan udara luar ya atau panelnya. Nah, ditambah nanti dengan ini rho G kali nanti dengan H B. Nah, sehingga kalau ini kita selisihkan dia jadinya adalah apa? P1 min P2 ini akan menjadi rho G kali HA minus nanti dengan HB. Nah, HA kurang HB apa ya? Jika HA ini adalah HB kan? Ya, HA kurang HB itu nanti adalah si H kecil ini. Ya, nah sehingga kita bisa tuliskan nanti ini sebagai rho G kali si H kecil itu. Ya, nah maka ataupun si perbedaan ketinggiannya ya berarti ya. Nah, maka persamaan ini sekarang sudah bisa kita tulis ya. P1 min P2-nya tinggal kita substitusi dengan rho G H. Nah, ini coret, coret, sehingga kita akan mendapati bahwa T1 ini akan sama dengan akar dari 2GH bagi nanti dengan ini A1 per A2 kuadrat min 1. Oke, nah itulah nanti si kecepatan aliran di titik satunya itu ya, atau kecepatan aliran air yang masuknya itu. Oke, ya. Nah, ini analisis untuk yang fluida dinamis ya. Nah, umumnya nanti analisisnya itu ya kebanyakan dia tidak jauh-jauh dari bentuk yang seperti ini. Ya, nah, lanjut. Nah, ini sekarang kita bicara venturimeter yang udah dilengkapi dengan manometer. Ya, nah manometer itu adalah apa? Manometer itu adalah alat untuk mengukur si tekanan. Oke, ya alat untuk mengukur si tekanan ya. Nah, berarti eh, dalam hal ini ya sama ya seperti tadi kita tentuin dulu dua titik. Misalkan ini adalah titik satu, nanti ini adalah si titik duanya ya. Berarti kita bisa menuliskan ya persamaan Bernoulli-nya, yaitu apa?
Persamaan Bernoulli berarti itu P1 tambah nih, ini anggap saja nanti yang ngalir itu air ya. Kita pakainya rho A ya. Rho air G kali nanti dengan H1 itu akan ditambah nanti dengan setengah rho air P1 kuadrat. Ini akan sama dengan P2 tambah rho air G H2 tambah setengah rho air V2 kuadrat. Ya. Nah, maka di sini lagi-lagi kalau kita lihat titik satu dan titik 2 dia berada di ketinggian acuan. Nah, kalau berada di ketinggian acuan berarti si H1 maupun H2-nya akan bernilai apa? H1 maupun H2-nya pasti nanti akan bernilai nol. Oke, ya. Nah, maka ini kita akan dapati P1 min P2 itu akan sama dengan setengah rho air kalikan nanti ini V2 kuadrat kurangi nanti dengan ini V1 kuadrat. Ya. Nah, kemudian, nah ini kan tujuan kita sama ya kayak sebelumnya tadi kita mau mencari si V1-nya ini. Ya, nah untuk mendapati si V1-nya ini ya, hubungan antara V1 dengan V2 ini kita mesti gunakan persamaan kontinuitas ya. Jadi persamaan kontinuitas ini untuk mencari hubungan antar kecepatannya. Nah, di mana kita tahu bahwa debit air di satu itu pasti akan sama dengan debit air yang di titik 2. Nah, yaitu A1 kali V1 itu akan sama dengan A2 kali V2. Maka kita bisa tuliskan nanti di sini V2 itu adalah A1 per A2 dikali nanti dengan V1. Oke, ya. Nah, jadi ini tinggal kita substitusikan aja ke sini ya. Dapati apa? Nah, ini akan didapati bahwa ini setengah OA kalikan nanti dengan eh, ini berarti dia akan jadi seperti tadi ya. A1 per A2 kuadrat ya. Ini karena sama-sama ada V1-nya, jadi saya tarik keluar saja. Nah, oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mau mencari si tekanan di titik satu dan juga tekanan di titik 2 ini. Ya, perbedaannya ya, P1 dan P2 ini. Ya, untuk substitusi yang bagian ini. Nah, untuk mendapatnya bagaimana ya? Nah, jadi lagi-lagi kita bisa di pipa U. Ya. Nah, di pipa U ini, di sini kan fluidanya tidak mengalir ya. Berarti ini kan fluidanya statis ya. Sehingga kalau saya tarik di satu ketinggian, saya sebut ini titik A, ini titik B, maka bisa kita tuliskan bahwa tekanan di titik A itu pasti nanti akan sama dengan tekanan di titik B. Ya. Nah, tekanan di titik A ada apa saja ya? Nah, tekanan di titik A berarti ini ada tekanan satunya. Nah, kemudian nanti di sini kan ada airnya kan ya? Oke. Ya, berarti ini akan ada tekanan hidrostatis dari si airnya ya. Nah, ini kalau ketinggian ini kita sebut nanti dia sebagai A ya. Dan yang ini di sini nanti ini kita sebut saja sebagai HB ya. Nah, berarti nanti ini akan ada apa? Flow airnya kali J kali nanti dengan HA itu akan sama dengan ya. Nah, kalau P di B itu nanti ada, nah ini ada tekanan airnya ya. Berarti ini, saya ada P2-nya dulu ya. Habis itu ini ada tekanan airnya yaitu OA kali J kali nanti dengan HB ditambah. Nah, ini ada tekanan dari si fluida ini ya, dari manometernya ini. Nah, biasanya kalau di manometer itu yang digunakan ya, yang umum digunakan itu adalah taksa ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ganti dengan lain ya boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah. Oke, nah ini akan menjadi rho air, ini rho fluidanya kali G kali nanti dengan H ya. Nah, maka kita akan dapati apa? P1 min P2. Nah, ini tinggal kita pindah ke ruas kanan. Jadinya adalah rho A G kali nanti dengan ini HB min HA. Ya, tambah nanti dengan ini
rho F, G, H ya. Nah, jadi HB min HA apa? Ya, kita tahu bahwa HA min HB itu kan adalah H kecil ya. Berarti HB min HA itu nanti adalah minus H kecil. Jadi ini adalah minus rho A G kali H tambah nanti dengan rho F G H. Nah, otomatis kita akan dapati ini rho F min rho A kali G kali nanti dengan H. Oke, ya. Nah, itu adalah P1 min P2-nya ya. Nah, sehingga ini tinggal kita substitusikan saja ya. Nilai P1 min P2-nya itu ke sini. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah rho F min rho A G H ya. Nah, maka otomatis kita akan dapati bahwa P1 ini akan sama dengan apa? Ini adalah akar dari 2 rho F min rho A kalikan nanti dengan GH bagikan nanti dengan ini rho air kalikan nanti dengan ini A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, itulah laju si apa ya kelajuan si air yang masuk pada si venturimeter ini ya. Nah, inilah analisis nanti venturimeter dengan manometer ya. Nah, jadi di sini ya jangan kita hafal yang bagian terakhir ini saja ya. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah semua stepnya ini. Karena nanti di ujian yang ditanyakan itu adalah di bagian per stepnya. Oke, nah contohnya kita bisa lihat nanti di sini ya. Ini soalnya saya ambil dari UAS 2013. Nah, ini sebuah pipa ventometer ya. Nah, ini sama seperti kasus kita yang tadi. Nah, ini jika diketahui massa jenis air 1000 dan massa jenis, nah ini fluidanya dia gunain adalah laksa ya. Nah, massa jenis laksanya ada 13.600, luas permukaan pipa 1 1 cm², luas permukaan pipa 2 20, dan tinggi H-nya ini ada 20 cm, perbedaan tekanan di titik P1 dan juga P2. Nah, tadi kan kita udah dapati ya. Nah, jadi ini tinggal dimasukin saja ya. Oke, nah kalau udah diuraikan ya ini tinggal langsung kita masukin saja ya di sini ya, yaitu ya P1 min P2 ini. Nah, tapi jangan langsung apa dimasukin juga ya, langsung rho F min rho A kali GH ya. Nah, ini boleh kita masukin seperti ini karena kita udah analisis sebelumnya ya. Nah, nanti ini cara jawabnya ya berarti jawab dulu berdasarkan analisis yang sebelumnya tadi semua ya. Nah, baru nanti ya jadi kalau cara jawabnya kita mesti masukin dulu ini semua ya, baru didapati bentuk yang terakhir ini tinggal kita masukin saja si angka-angkanya itu. Oke ya, maka ini dapati apa? Bahwa rho F-nya itu adalah 13.600 kurangi rho airnya adalah 1000, pakai G-nya 10 dan H-nya di sini adalah 20 cm ya. Nah, ubah ke meter itu adalah 0,2. Maka kita akan dapati di sini adalah apa? 25.200 Pascal ya. Nah, itulah nanti si perbedaan tekanan di titik 1 dan juga 2-nya ya. Nah, baru pertanyaan ke B itu laju aliran air pada titik 1 ya. Nah, ini juga tadi udah kita uraikan jadi masukin saja langsung. Oke, jadi kalau kita udah uraikan boleh masukin langsung ya, tapi kalau belum ya jangan ya. Nah, ini tinggal apa ya? Karena ini udah diketahui P1 min P2 ya gak usah kita substitusikan lagi P1 min P2-nya itu sebagai ini ya, langsung masukin aja angkanya nanti. Nah, sehingga kita dapati di sini P1 itu akan sama dengan akar dari 2 P1 min P2 bagi nanti dengan ini rho air kalikan nanti dengan ini A1 per A2 kuadrat kurang 1 ya. Itu adalah si V1-nya ya. Nah, masukin saja angka-angkanya yaitu apa? Akar dari ini 2 kali 25.200 bagi nanti ini rho airnya adalah 1000 ya. Nah, ini luas yang satu itu adalah apa? 100 ya. Nah, ini 100 per 20
kuadrat kurangi nanti dengan 1. Nah, sehingga nanti ini akan didapati, ya, nah ini tinggal masukin aja semuanya ke dalam kalkulator ya. Nah, maka nanti akan didapati di sekitaran eh, 1,449 meter per second. Oke, nah itulah kelanjuran air di titik satunya ya. Nah, dan debit air yang melewati pipa Venturi tersebut ya. Nah, berarti kalau debit airnya ya tinggal kita langsung hitung saja Q-nya itu A kali V ya. Nah, bebas ya kalau kita tahu informasi V2A2 ya pakai A2 V2 gak masalah ya. Kalau di sini kan kita tahunya adalah yang V1 kan ya. Nah, berarti kita pakainya A1 kali V1 saja ya karena debit mau di titik manapun itu bakal sama saja. Oke ya, jadi kita mau bisa nanti di titik manapun itu yang namanya debit pasti akan selalu sama ya. Jadi tinggal bebas pilih salah satu titik aja. Nah, sehingga kita dapati A1-nya berapa? 100 cm kuadrat ya. Berarti ini 100 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, kalikan V1-nya adalah 1,449. Ya, nah, maka nanti ini akan didapati 1,449 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 per sekon. Oke ya, nah ini analisis untuk yang si pipa Venturi meter ini. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini kalau bagaimana kalau si pipa Venturi ini kita miringin ya seperti pada gambar ini. Ya, nah cara analisisnya sama aja seperti yang sebelumnya tadi ya. Ya, nah ini untuk mengukur aliran minyak berarti nanti yang didapatkan di sini itu adalah minyak ya. Nah, digunakan suatu pipa ventometer yang membentuk sudut terhadap arah mendatar. Digunakan alat bantu pipa U berisikan asa untuk untuk nanti mengukur si beda ini ya sebagai indikatornya ya untuk mengukur nanti beda tekanannya. Oke. Nah, diketahui bagian pipa A ini lebih besar dan pipa B lebih kecil. Berapakah selisih tekanan di titik satu dan di titik 2? Bila diketahui H besarnya 50 cm dan Z2-nya adalah 20 cm ya. Nah, tadi untuk mencari perbedaan atau selisih tekanan di titik satu 2 gimana ya? Langsung kita bicara di ini saja kan ya, di pipa U-nya kan ya. Nah, ingat kita tarik satu garis bahwa di satu ketinggian yang sama, ini titik A, ini titik B, maka nanti tekanan itu adalah sama ya. Jadi kita bisa dapati di sini TA itu akan sama dengan P di B. Ya, nah P di A ada apa saja? Berarti ada P1 ditambah nanti dengan ini berarti ada minyaknya ya. Jadi ini ada pro minyak kali J kalikan nanti dengan H1 ya. Oke, nah kemudian ini di B dia ada tekanan apa saja ya? Berarti ada si P2 dan pro minyak J kali nanti dengan ini Z2 tambah H2. Oke, Z2 tambah H2 ya. Nah, kemudian ini ada lagi sih taksanya ini ya, yaitu Rho raksa kali G kali dengan A besar. Ya. Nah, jadi di sini, nah si H ini kita tahu ya bahwa ini kan nggak diketahui nih nilai dari H2-nya kan. Berarti H2-nya ini mau kita substitusi nih. Ya. Nah, kita tahu bahwa H1 itu sama dengan apa? Ya, kalau kita lihat H1 itu kan ini kan, itu akan sama dengan H2 ditambah nanti dengan H. Ya, berarti kita bisa tuliskan nanti ini H2 itu akan sama dengan H1 minus nanti dengan H besar. Ya, jadi kita mau menyingkirkan semua variabel-variabel yang kita belum tahu nilainya ya. Nah, sehingga nanti ini didapati ini jadinya adalah apa? P1 min P2 ya. Nih, saya pindah ke kelas kiri. Ini jadinya nanti adalah Rho MJ kali dengan Z2 tambah Rho M
J ya, H2 itu kita ganti dengan H1 min H ya. J rho MG H1 min rho MG H besar ya. Ya, ini tambah nanti dengan rho HG kali G kali H besar. Ini saya pindah ke kanan kan dia jadi minus ya. Rho M G H1. Nah, ini rho MGH1, rho MGH1 sama saja, jadi bisa kita coret ya. Nah, oke, ya, nah, berarti sisanya tinggal yang ini ya. Oke, ya, sisanya tinggal yang ini saja ya. Nah, ini, nah, ini kalau misalkan mau disederhanakan lagi, boleh ya. Ini mau kita tarik keluar GH boleh ya. Atau nanti kita mau tarik keluar si rho MG-nya ini juga gak masalah ya, sama saja ya. Nah, oke, nah, ya mungkin ini kita tarik keluar rho MG-nya saja ya. Ini nanti jadinya adalah Z2 min H besar. Ini tambah nanti dengan rho HG kali G kali H besar. Maka kita akan mendapati rho minyaknya itu di sini adalah 800 kali G-nya 10 kali kan nanti ini Z2-nya berapa? Z2-nya 20 cm ya, kubah ke meter berarti dia jadi 0,2 kurangi H-nya berapa? 50 cm ubah ke meter dia jadi 0,5. Oke, nah ini UHG-nya adalah 13.600 dikali nanti dengan 10 dikali nanti dengan ini 0,5 ya. Nah, ini tinggal kita masukin saja ya semua ke dalam kalkulator ya. Nah, ya kan didapati nah, ini 65.600 Pascal ya. Nah, itulah selisih tekanan P1 min P2-nya ya. Nah, habis itu selanjutnya yang ditanya apa? Nah, selanjutnya yang ditanya adalah tentukanlah perbandingan kecepatan di titik 2 dan juga di titik satunya ini. Oke, jadi untuk mendapati perbandingan kecepatan kita manfaatin apa ya? Kita akan manfaatin persamaan kontinuitas. Oke ya, di mana persamaan kontinuitas mengatakan apa? Ya, persamaan kontinuitas mengatakan bahwa debit air di titik satu ya itu akan sama dengan debit air di titik dua ya. Mau dia pipanya miring itu juga tetap berlaku ya. Oke, nah sehingga di sini kita akan mendapati apa? Apa? Oke. Nah, satu kali V1 ini akan sama dengan A2 kali V2. Maka kita akan mendapati bahwa V2 ini, nah, dia maunya adalah V2 per V1 ya. Berarti ini V2, ini V2 per V1 ini akan sama dengan A1 per A2. Nah, ini kan pipanya berbentuk silinder ya. Berarti penampangnya itu nanti adalah lingkaran. Oke, lingkaran yang di satu itu diketahui adalah diameternya ya. Nah, berarti luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu kita tahu adalah seperempat pi D kuadrat ya. Berarti ini seperempat pi D1 kuadrat per seperempat pi D2 kuadrat. Nah, ini kita coret ya, sehingga kita akan dapati P2 banding P1 ini akan sama dengan ini D1 per D2 kuadrat. Nah, otomatis di sini kita akan dapati apa? Nah, ini D1-nya itu tadi adalah 6 cm, D2-nya 2 cm ya. 6 per 2 ya. Nah, ini kalau perbandingan sama-sama cm gak masalah ya. Dikuadratin. Jadinya adalah 9. Ya, itu adalah perbandingan antara si
V2 banding V1-nya ya. Nah, habis itu yang C apa? Nah, yang C adalah tentukanlah kelajuan Frida di titik satu ya, kelajuan minyak di titik satunya ini. Nah, ini tinggal kita masukin saja ke persamaan Bernoulli. Oke, yang mana bisa kita tuliskan nanti ini P1 tambah Rho G H1 tambah setengah Rho V1 kuadrat itu akan sama dengan P2 ditambah Rho G H2 ya, ditambah nanti dengan setengah Rho V2 kuadrat. Oke, nah maka di sini, nah ini kan kita bakal pilih dulu satu titik sebagai acuan ya. Nah ini saya copy dulu ya gambarnya di bawah supaya enak kita analisis. Oke, nah jadi di sini ya kita pilihkan saja ya si titik yang sebelah ini itu jadiin acuan ya. Oke, nah kalau titik ini sebagai acuan maka kita tahu si H1 itu adalah apa ya. Nah ketinggian satu ini pasti akan sama dengan nol ya. Nah sedangkan nanti ini ketinggian duanya ini adalah apa ya. Ketinggian titik dua ini berarti adalah si Z2 ya. Nanti H2-nya ini adalah Z2. Maka kita bisa tuliskan nanti ini menjadi P1 min P2 itu akan sama dengan ini rho G H2 itu tadi adalah si Z2 ya. Berarti ini rho minyak G Z2 tambah nanti dengan ini setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat ya. Nah, ini kan kita sudah tahu nih ya nilainya. Ini kan kita mau cari V1 ya. Nah, ini kan kita udah tahu nih bahwa V2 itu sama dengan apa dari sini. Berarti V2 itu adalah 9 kali V1 kan ya. Oke. Nah, jadi pelan-pelan aja ya kita substitusi satu persatu ya. Nah, ini nanti dapati P1 min P2-nya itu tadi adalah 65.600. Oke, nah ini Pro minyaknya adalah 800, kali G-nya adalah 10, kali Z2-nya adalah jadi berapa? 20 cm ya, berarti 0,2 meter. Tambahkan nanti ini setengah kali Pro minyaknya 800, kalikan nanti ini. Nah, ini V2 kuadrat berarti ini dikuadratin kan? Jadi 81 V1 kuadrat ya. Kurangi nanti ini V1 kuadrat. Ya, nah ini kalau kita hitung kan dia jadi 1.600 ya. Pindahin ke sini nanti dia jadi 64.000. Oke, ya, ini 800 kali nanti dengan 80 V1 kuadrat ya. Nah, ini 0, 0, 0, 0 bisa kita coret. Bagi 8 ini jadi 8. Bagi 8 nanti ini jadi 1. Berarti dapati V1-nya itu nanti adalah akar 2 meter per sekon. Itulah nanti si kelajuan minyak di titik satunya ya. Nah, oke. Ya, nah inilah untuk kasus yang ini pentolimeter yang kita miringin ya. Jadi analisisnya sama saja seperti yang sebelumnya tadi. Oke, nah aplikasi lain nanti di mana lagi ya? Nah, ini ada pipa pitot ya. Pipa pitot ini biasanya dipasang pada pesawat. Oke, nah kalau pipa pitot ya, nanti ini udaranya ini nanti masuk, kemudian nanti ini sengaja kita halangi ya, sehingga gak ada udara masuk di sini ya. Nah, udara akan masuk lewat sini saja ya. Nah, sehingga yang nanti menerima udara ya di P2-nya ini. Ya, oke, nah jadi sama ya, kalau kita berbicara untuk fluida mengalir, kita akan bicara lagi nanti di persamaan Bernoulli. Ya, yang mana ya kita tinggal tuliskan bahwa P1 tambah Rho GH1 ya. Nah, tentunya nanti kini kita pakainya rho udara ya, karena yang mengalirkan udara ya. Rho GH1 tambah setengah Rho V1 kuadrat itu akan sama dengan P2 tambah
Flow udara GH2 tambah nanti setengah flow udara V2 kuadrat. Ya. Nah, oke. Nah, di sini ya. Jadi sama seperti tadi kan kita pilih titik ini sebagai acuan ya. Berarti H1 itu akan bernilai 0 dan juga H2-nya ini juga akan bernilai 0 ya. Oke. Nah, sehingga nanti ini akan jadinya apa? Ya, nih saya pindah ke kelas kiri, dia akan jadi P1 min P2 ini akan sama dengan setengah rho udara kali nanti ini V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ya, oke. Nah, ini berarti nah, jadi di sini ya, ini sebelum ke sini kita ada satu step yang kelupaan tadi. Nah, ini ya kan udara di sini tuh udah kita tahan nih sehingga gak ada udara yang bisa masuk kan ya. Nah, artinya kecepatan udara di titik satu berapa ya? Nah, kecepatan udara di titik satu pasti akan sama dengan nol ya, karena kita udah tahan di sini ya, sehingga gak ada udara yang masuk sama sekali. Oke. Nah, jadi ini nanti sisanya tinggal apa? Setengah Bro, udara, ya kecepatan di titik dua inilah nanti sih kecepatan udara yang masuknya, ya. Dia yang mendapat udaranya nanti kan hanya ada di bagian titik duanya ini, ya. Nah, sekarang untuk cari nilai P1 min P2-nya gimana, ya? Lagi-lagi kita bicara di pipa U, ya. Nah, kalau di pipa U langsung kita tarik di satu ketinggian yang sama, ya. Sebelum titik A, ini titik B, maka tekanan baik di titik A dan titik B itu pasti akan sama saja. Oke, ya. Nah, oke. Nah, berarti di sini PA itu ada apa saja ya? Berarti ini akan ada P1 ya. Nah, ini kan dia kosong ya. Nah, habis itu nanti di P2 ada apa saja ya? Nah, ini di FDB ada apa saja? Ini ada P2 ya. Tentunya nanti ada flow udara C kali. Nah, misalkan saya sebut nanti ini ketinggiannya adalah H dan nanti ini ada flow raksanya ya. Flow Frida kali J kali nanti dengan H kecil ini. Ya, biasanya nanti ini yang dipakai itu ya umumnya adalah raksa ya. Nah, kita tahu bahwa perbandingan antara ini si flow raksa ya, nah dia sangat jauh lebih besar ketimbang nanti di flow udaranya ya. Nah, flow raksanya itu senilai 13.000, sedangkan flow udara itu biasa cuma 1,3 ya. Beda sampai 10.000 kali lipat kan? Ya, nah jadi karena perbedaannya terlalu jauh, biasanya di sini flow udaranya itu seringkali nanti diabaikan. Oke ya, jadi udahannya itu nanti seringkali diabaikannya sehingga kita akan dapati P1 min P2 itu apa? P1 min P2 itu akan mendekati si Florida-nya kali G kali nanti dengan H. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini, dapati apa? Ya, jadi P1 min P2-nya ini kita substitusi, maka nanti ini menjadi Florida G H ya. Nah, sehingga nanti ini dapati P udara itu akan sama dengan akar dari 2 rho F G H bagi nanti dengan rho udara. Ya, nah ini analisis untuk yang pipa pitot ya. Nah biasanya ini dipasang di pesawat ya untuk mengukur nanti si kelajuan eh ya kelajuan udara di itu ya di bagian sayapnya biasanya ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir nanti ini ada gaya angkat pada pesawat ya. Nah bayangkan nanti ini adalah suatu sayap pesawat yang kita lihat dari samping. Oke ya, ini saya pesawat yang kita lihat dari samping ya. Nah, ini nanti akan ada titik satu, ini ada titik dua juga kan. Nah, jadi sama ya, kita juga berbicara di apa?
Ya, kita akan berbicara di persamaan Bernoulli. Yang mana persamaan Bernoulli mengatakan bahwa P1 tambah rho udara ya. Ya, karena pesawat terbang nggak mungkin dong di dalam air ya. Nah, ini setengah rho udara V1 kuadrat akan sama dengan P2 tambah ini rho udara GH2 ditambah nanti ini dengan setengah rho udara V2 kuadrat. Ya. Nah, oke. Nah, berarti ini arah pandangnya kebalik ya. Ini harusnya nanti di arah pandangnya dari sini ke sini. Oke, ya. Nah, maka di sini ya, ini arah pandangnya kebalik ya. Nah, maka nanti di sini ya kita bisa eh, mendapati ya. Nah, sayap pesawat itu biasanya sangat tipis ya. Nah, sehingga apa? Karena nanti dia sangat tipis, maka H1 itu dianggap dia mendekati H2. Ini H1 itu akan mendekati H2 ya. Jadi nilainya mirip gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini H1, ini H2 ya bisa kita cok saja karena nanti nilainya sama. Maka kita akan dapati di sini P1 min P2 itu akan sama dengan setengah rho udara kali nanti ini V2 kuadrat kurangi nanti dengan V1 kuadrat ya. Nah, baru tinggal P itu adalah apa? P itu adalah F per A. Berarti ini F1 per A kurangi nanti ini F2 per A ya sama dengan nanti ini setengah rho udara kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Maka ini tinggal kalikan semua dengan A, kita akan dapati bahwa F1 kurang F2 itu akan sama dengan setengah rho udara kali A kali nanti dengan ini V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke ya. Nah, jadi kalau F1-nya lebih besar daripada F2, itulah yang nanti kita apa itu ya nanti biasa dimanfaatkan untuk mengangkat si pesawatnya ya supaya bisa terbang. Tapi kalau F2 yang lebih besar, itulah yang nanti akan membantu menekan si pesawatnya ini ke bawah ya. Nah, itu yang nanti dimanfaatkan untuk nge-landing ya untuk apa mendarat. Oke ya. Nah, nanti tergantung dia mau pakai kondisinya di mana ya. Nah, nanti akan diubah-ubah ya si ya akan di apa akali si kecepatannya ini ya baik di titik yang satu itu ataupun nanti di titik yang dua.